wabarakatuh. Saya Dudia Nisa Putri, mahasiswi kelas 5A PBSI Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan dengan nomor urut absen 8. Ini saya akan menjelaskan tugas yang sudah diberikan, yaitu tentang membaca survei, membaca dangkal, dan membaca sekilas. Yang pertama itu ada membaca survei. Membaca survei adalah salah satu jenis membaca ekstensif yang berfungsi untuk mengetahui hal umum mengenai suatu teks. Misalnya hanya membaca judul, daftar isi, nama pengarang, dan nama lain sebagainya. Biasanya jenis membaca survei dipakai untuk mencari bahan referensi guna menunjang karya yang ditulis. Di sini ada juga langkah-langkahnya. Yang pertama ada pendahuluan. Caranya dengan membuka buku secara cepat dan keseluruhan langsung tampak. Anatomi buku meliputi yang pertama, bagian pendahuluan seperti halaman, judul, tempat penerbit, tahun terbit, dan sebagainya. Daftar isi, halaman, ucapan terima kasih, daftar kabel, dan daftar gambar jika ada. Barangkali juga halaman yang berisi persetujuan berwenang menerbitkan buku tersebut. Yang kedua, itu ada bertanya. Pertanyaan-pertanyaan itu dapat menyantumkan kita memahami bacaan dan mengarahkan pikiran pada isi bacaan yang akan dimasuki, sehingga kita bersikap aktif dan tidak hanya mengikuti apa saja yang dikatakan pengarang. Kita boleh mengkritik dan mempertanyakan apa yang dikatakan pengarang sambil misalkan kembali. Buatlah catatan-catatan penting tentang bagian yang dibaca. Catatan itu dapat berupa kutipan, simpulan, atau komentar kita. Jika kita masih mengalami kesulitan, ulangi sekali lagi bagian yang catatan-catatan tersebut akan membantu kita untuk mengingat apa yang sudah dibaca agar sampai terjadi begitu selesai membaca, ulang pula apa yang telah dibaca. Yang terakhir, yang kelima, mengulang kembali. Setelah kita selesai membaca buku secara keseluruhan, tinjau atau kembali hal-hal penting yang telah kita baca. Temukan bagian-bagian yang penting yang perlu kita ingat kembali, terutama hal-hal yang telah diberi tanda atau diberi tanda. Pengulangan kembali ini akan membantu daya ingat kita untuk memperjelas pemahaman kita tentang bacaan yang telah kita baca tadi. Selanjutnya yaitu membaca sekilas. Membaca sekilas adalah merupakan suatu teknik membaca cepat guna mengetahui informasi yang tepat terdalam suatu teks dengan cara mencari melalui poin yang terdapat dalam teks. Membaca sekilas juga disebut dengan skimming atau scanning. Menurut Sarsono, skimming berfungsi untuk mengetahui informasi teks yang berupa tema atau isi wacana, opini ataupun pendapat orang, dan juga informasi lainnya. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, siapkanlah diri dan pusatkanlah perhatian pada teks bacaan yang ada. Yang kedua, pahamilah judul bacaan. Yang ketiga, bacalah teks secara sekilas dan temukan gagasan pokok yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah paragraf tersebut. Yang keempat, tentukan hubungan perkalian makna judul dengan gagasan pokok dalam paragraf. Yang kelima, rumuskan kesimpulan umum atau gagasan pokok isi teks yang kamu baca. Selanjutnya, membaca dangkal atau yang disebut dengan super-tindakan reading merupakan jenis membaca ekstensif yang bertujuan untuk mengetahui informasi secara dangkal atau yang bersifat umum dari sebuah teks atau wacana yang akan dibaca. Pembaca hanya dapat mengetahui hal yang bersifat umum. Selanjutnya, kegiatan membaca ini biasanya dilakukan bila kita membaca demi kesenangan, membaca bacaan ringan yang mendatangkan kebahagiaan. Membaca dangkal biasanya dilakukan demi kesenangan, dan membaca bacaan ringan yang mendatangkan kebahagiaan di waktu senggang, misalnya cerpen. Dalam membaca seperti ini, tidak dituntut pemikiran yang mendalam seperti halnya membaca karya-karya ilmiah. Praktekkan cara membaca survei, yaitu di sini sudah ada buku bacaan yang berjudul tentang pengantar teori sastra.
hasil yang didapat dari membaca buku pengantar teori sastra yang sesuai dengan langkah-langkah dalam membaca survei ialah pendahuluan, yaitu dengan melakukan cara ini kita dapat mengetahui apa saja yang terdapat dalam buku ini melalui pendahuluan hingga penutup seperti judul buku, yaitu yang tadi sudah saya bilang, Pengantar Teori Sastra, dan pengarangnya itu adalah Dr. Wahyudi Siswanto. Hingga penutup dari buku di atas seperti daftar pustaka terdapat di dalam buku, seperti di akhir seperti ini daftar pustakanya. Dan yang kedua bertanya, ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada yang dapat menuntun kita. Memahami bacaan mengarahkan pikiran kita pada suatu isi bacaan di buku tersebut. Pertanyaannya itu adalah apa latar belakang. Ini berisi tentang jawaban yang sesuai di buku seperti apa latar belakang sosiologi sastrawan. Jawabannya itu adalah sastrawan dipengaruhi oleh latar belakang sosiologis yang berupa struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosialnya. Yang keempat itu ada mengutarakan kembali. Ini berisi tentang jawaban dengan kata-kata sendiri seperti apa latar belakang sosiologi sastrawan yang sudah saya jelaskan tadi. Sastrawan dipengaruhi oleh latar belakang sosiologi yang berupa struktur dan berproses-proses sosial, termasuk perubahan sosial. Dan yang terakhir itu ada mengulang kembali, berisi tentang penjelasan yang terletak di halaman berapa jawaban tersebut, dan jawaban yang disebutkan di atas ada di halaman. Dan selanjutnya itu ada contoh membaca sekilas yang sudah dijelaskan, itu ada di koran seperti ini. Agung Firman digantikan posisi Wiranto. Membaca sekilas adalah merupakan suatu teknik membaca cepat guna mengetahui informasi yang terdapat dalam teks dengan cara mencari melalui poin yang terdapat dalam suatu bacaan atau dalam koran ini. Langkah-langkah yang membacanya yaitu dalam membaca sekilas kita harus tenang karena dalam membaca tidak memiliki waktu yang lama. Tujuannya kita harus mengetahui tujuan kenapa kita membaca koran di atas supaya kita mendapatkan informasi yang kita dapatkan. Terus selanjutnya materi bacaan pada berita di atas adalah mengenai tentang Agung Firmansyah digantikan posisi Wiranto. Dan ide pokok yang terdapat di dalam koran ini adalah Agung Firman Saputra terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia pada periode 2020 hingga 2024 dalam musyawarah nasional atau Munas di Seprong Jumat pada tanggal 6 bulan 11. Nah, selanjutnya itu ada membaca dangkal. Membaca dangkal itu melalui cerpen seperti ini, cerpen online ataupun bisa dicari di internet. Tentang membaca dangkal merupakan jenis membaca ekstensif yang bertujuan mengetahui informasi secara dangkal atau yang bersifat umum dari sebuah teks wacana yang akan dibaca. Kegiatan membaca ini biasanya dilakukan bila kita membaca demi kesenangan, seperti saya sudah jelaskan di awal. Jadi manfaat kita membaca dangkal ini adalah memberikan kita kesenangan karena bacaannya ringan yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam cerpen. Cerpen ini juga memiliki pesan moral seperti cerpen di atas, yaitu tentang yang berjudul Anjing dengan Ayam Jantan. Pesan moral yang ada dalam cerpen tersebut adalah jangan mudah percaya dengan siapapun, apalagi dengan orang baru. Dan pandai-pandailah mencari teman atau sahabat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan